Bismillahirrahmanirrahim. Idza tahidhuhum fiha salam faqulu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam wa nusallihi wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah. Marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah taufik, hidayah maupun anianya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Salatullahi salamullah, salawat beriring salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, menuju zaman kedamaian, yakni adanya agama Islam. Baiklah, di sini saya tidak memperpanjang mukadimah. Di sini saya akan membawakan yang bertemakan menuju tahun baru Masehi. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Januari, yaitu bulan di mana permulaan tahun Masehi dimulai. Artinya, kita akan sempat kepada tahun baru, yaitu tahun 2021, yang harus dihadapi dengan hati-hati, seraya berpedoman dengan pengalaman pada tahun lampau. Segala amal perbuatan pada tahun lalu yang tidak patut meladani harus dijauhi atau dihindari. Selanjutnya, bersiap-siap memulai babak baru yang terpuji serta yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Itulah langkah kita di dalam memasuki tahun baru. Mengadakan introspeksi diri kepada diri kita sendiri, serta mengevaluasi kepada diri kita sebuah perbuatan tahun lampau untuk kita perbaiki kepada tahun berikutnya. Sehingga dengan demikian amal kita, begitu tujuan kita hidup dari tahun ke tahun, diberikan umur panjang dengan disertai amal yang baik. Di dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abu Safwan dan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang artinya, sebaik-baik manusia ialah orang-orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Saudara-saudara yang saya cintai, tetapi sebagian besar orang di dalam menyambut datangnya tahun baru tidak berbuat sebagaimana di atasnya. Sebaliknya, datangnya tahun baru malah digunakan sebagai kesempatan untuk berbuat maksiat. Semua itu adalah keliru, bahkan sangat keliru dan sesat. Karena kebiasaan tersebut termasuk perilaku orang kafir, orang yang haus kemewahan di dunia tanpa mengingat kehidupan akhirat. Mereka telah berbuat dosa sementara mereka telah menikmati berupa tambahnya umur
hingga bisa mengenyam kehidupan di tahun baru. Semestinya mereka bersyukur, bukannya berbuat seperti orang kafir. Ingatlah, wahai kaum muslimin, akan ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berbuat dosa, apalagi sampai mengingkari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 120 yang artinya, dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa kelak akan diberi pembalasan pada hari kiamat disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya banggakan, lalu bagaimana tindakan kita di dalam memasuki tahun baru nanti sebagai orang muslim yang bukan hanya mementingkan kehidupan dunia saja tetapi juga kehidupan akhirat? Mereka tindakan kita di dalam memasuki tahun baru adalah yang pertama, bagaimana kehidupan yang baru kita lalui jika pada tahun sebelumnya ini kita banyak berbuat salah, maka pada tahun mendatang kita harus berbuat sikap. Dan yang kedua, bagaimana di dalam masalah keduniaan atau kehidupan pada tahun sebelumnya kita mengalami kemunduran, maka carilah kemunduran itu. Dan yang ketiga, memperbanyak bersyukur kepada Allah bila mana di dalam tahun baru dilalui memperoleh kemajuan baik dalam masa diakui di dunia maupun di akhirat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, datangnya tahun baru bagi kita berarti kita akan mengisi lembaran-lembaran hidup baru yang telah dientangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Maka kita harus berhati-hati, jangan sampai lembaran-lembaran itu telah menodai dengan amalan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan telah memanusia yang berbudaya serta akhlak yang luhur. Akhirnya, marilah kita panjatkan doa kepada Allah, semoga amal perbuatan kita yang telah lalu berupa kebaikan diterima olehnya sebagai amal saleh yang dapat kita beri kelak nanti di akhirat, dan semua kesalahan dosa yang telah kita perbuat selama ini harus diampuni. Barakallah. Begitu pula semoga langkah kita selanjutnya di dalam memasuki tahun baru mendapatkan petunjuk dan taufik. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian berpidato saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa selamat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.